Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi sejarah dengan judul Pengakuan Kedaulatan. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan terlebih dahulu nama-nama kelompok kami. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Jinanti Sapa Camila, Eliza, Fitri Nur Aisyah, Gali Guritno, Hujatul Islamiyah, Intan Ayuni, dan Sylvia Ekasari. Baiklah, langsung saja ke materi awal, latar belakang dan tujuan pengakuan kedaulatan. Tujuan dari perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajahan adalah tercapainya Indonesia Merdeka. Proklamasi adalah simbol dari puncak perjuangan bangsa Indonesia dalam membebaskan belenggu penjajahan sejak bertahun-tahun lamanya. Dan karena dari situlah bangsa Indonesia baru akan dapat menata diri dan diakui keberadaannya oleh dunia internasional. Perjuangan ini terwujud dengan dicetuskannya Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai usaha Indonesia menuju pengakuan kedaulatan yang mana dilakukan dengan beberapa upaya. Di antaranya, yang pertama ada Konferensi Inter-Indonesia dan yang kedua ada Konferensi Meja Bundar. Konferensi yang diupayakan di Indonesia. Yang pertama ada Konferensi Inter-Indonesia. Pada tanggal 20 Juli 1949, Konferensi Inter-Indonesia pertama kali resmi dibuka di Yogyakarta dan rapat berjalan hingga tanggal 22 Juli 1949. Hasil yang dicapai dirumuskan ke Steering Committee di mana berisi 18 pasal yang berkaitan dengan ketatanegaraan yang merupakan syarat terbentuknya sebuah negara. Kemudian pada tanggal 31 Juli hingga 2 Agustus 1949, Konferensi Inter-Indonesia kedua dilaksanakan di Jakarta. Adapun hasil rapatnya adalah untuk bagian ketatanegaraan RIS disepakati bendera merah putih, bahasa Indonesia, dan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Bagian ekonomi disepakati penggunaan alat pembayaran yang sah dan ekspor impor harus diatur sentral. Bagian keamanan disepakati pembentukan APRIS, TNI sebagai inti APRIS, pertahanan negara menjadi urusan pemerintahan RIS, dan negara bagian tidak memiliki angkatan perang sendiri. Yang kedua, Konferensi Meja Bundar. Konferensi Meja Bundar dimulai pada tanggal 23 Agustus 1949 hingga 2 November 1949 di Den Haag, Belanda. Dalam konferensi Meja Bundar, Belanda berusaha mempertahankan dengan keras mengenai Irian Barat. Adapun hasil pokok dari konferensi Meja Bundar adalah sebagai berikut. Yang pertama, konferensi Meja Bundar merekomendasikan terbentuknya negara Indonesia Serikat. Yang kedua, dibentuknya Uni Republik Indonesia Serikat dengan Kerajaan Belanda. Yang ketiga, penyerahan kedaulatan oleh Belanda kepada Republik Indonesia Serikat tanpa syarat. Kemudian diberlakukan juga Undang-Undang Dasar untuk Negara Republik Indonesia Serikat pada tanggal 27 Desember 1949 dengan nama Konstitusi Republik Indonesia Serikat yang terdiri dari Mukadimah dan 197 pasal. Pembentukan Republik Indonesia Serikat dan pengakuan kedaulatan. Hasil konferensi Meja Bundar diajukan kepada KNIP yang kemudian pada tanggal 15 Desember 1949 diadakan pemilihan Presiden Republik Indonesia dengan calon tunggal Insinyur Soekarno. Tanggal 16 Desember 1949, Insinyur Soekarno diangkat menjadi Presiden Republik Indonesia. Kemudian pada tanggal 20 Desember 1949, pelantikan Kabinet Republik Indonesia Serikat pertama di bawah pimpinan Dr. Andes Muhammad Hatta selaku Perdana Menteri. Kemudian tanggal 23 Desember 1949, delegasi Republik Indonesia Serikat pergi ke Belanda untuk penandatanganan piagam penyerahan dan pengakuan kedaulatan dari pemerintahan Belanda. Materi selanjutnya yaitu pembubaran Republik Indonesia Serikat dan kembalinya Republik Indonesia. Pada 6 minggu berikutnya, Republik Indonesia Serikat diganggu-gugat oleh rakyat. Rakyat menghendaki kembalinya negara dalam bentuk NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada saat negara masih berbentuk Republik Indonesia Serikat, di mana wilayah terbagi menjadi beberapa negara bagian. Maka pada tanggal 5 April 1950 hanya tinggal 2 negara bagian yang masih ada,
yaitu negara Sumatera Timur dan negara Indonesia Timur. Negara Indonesia Timur adalah satu-satunya negara yang masih mempertahankan bentuk negara federal. Namun, pemerintahan Republik Indonesia Serikat terus berusaha supaya negara Indonesia Timur bergabung dengan Republik Indonesia. Pada tanggal 19 Mei 1950, terjadi perundingan pemerintahan Republik Indonesia Serikat dan Republik Indonesia untuk membicarakan penggabungan kedua negara federal dan menghasilkan piagam persetujuan, di mana isinya bahwa pemerintahan Republik Indonesia ataupun Republik Indonesia sepakat membentuk negara kesatuan berdasarkan Proklamasi 17 Agustus 1945. Pada perundingan tanggal 21 Juli 1950, wilayah Republik Indonesia akan dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu Jawa, Madura, terbagi menjadi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Sumatera terbagi menjadi Sumatera Selatan, Sumatera Barat, dan Sumatera Timur. Kalimantan merupakan satu provinsi, sedangkan Indonesia Timur menjadi Sunda Kecil, Sulawesi, dan Maluku. Dengan demikian, maka Republik Indonesia Serikat secara resmi bubar tanggal 15 Agustus 1950. Nah, demikianlah pembahasan materi dengan judul pengakuan kedaulatan yang bisa kami sampaikan. Jika ada kesalahan kata dan kesalahan penyebutan, kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.